terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya sore ini. Adapun tiga agenda yang harus saya sampaikan, semuanya untuk klarifikasi ya. Pertama, saya mau membahas terkait dengan para mafia skincare ya. Saya ingin menyampaikan bahwa komitmen saya semenjak awal berada di sisi masyarakat untuk membela para korban akibat ulah daripada para mafia skincare. Itu tetap sama sampai dengan hari ini. Kenapa saya menyatakan mafia skincare? Karena ada salah satu pengusaha pabrik pembuat maklon, di mana ada beberapa pengusaha skincare yang dimana pengusaha skincare itu saat ini sedang ramai dibicarakan karena diduga diperas ya, atau mau diperas oleh Nikita Mirzani. Si pengusaha skincare itu membuat ya produknya di sebuah pabrik yang dimana pabrik tersebut sudah mengakui kepada saya ya dengan sangat menyesal dalam kandungan produk-produk skincare yang mungkin saja saat ini beredar di masyarakat terdapat kandungan-kandungan yang berbahaya ya, artinya ini betul-betul dapat merugikan masyarakat atau mengganggu kesehatan masyarakat. Dia menyampaikan kepada saya bahwa pabriknya di mana tempat si pengusaha skincare ini membuat ada bahan-bahan yang tidak seharusnya masuk dalam produk-produk tersebut. Maka bersama ini saya juga ingin menyampaikan kepada Doktif ya. Saya Bang Nahak pada saat itu bertemu dengan teman-teman media menyatakan sikap siap membantu masyarakat korban skincare. Dan masih sampai detik ini kami berkomitmen akan hal itu. Yang dimana pada saat kami menyampaikan jumpa pers terkait dengan komitmen kami, yang dimana pada saat itu ada senior kami, yaitu Bang Petrus Balapationa, yang secara profesional saat ini sedang menjadi kuasa hukum dari salah satu pengusaha skincare. Kami ingin menyampaikan bahwa tidak ada kaitannya dengan kami ya. Saya tidak kenal dengan klien dari Bang Petrus Balapationa, pengusaha skincare, saya tidak kenal. Dan kami juga ingin menyatakan, mengklarifikasi bahwa kami bukan bagian atau tidak menjadi pengacara pengusaha skincare. Karena ini perlu digarisbawahi supaya tidak ada fitnah, tidak ada dugaan, tidak ada kekecewaan masyarakat terhadap kami yang sudah berkomitmen untuk ikut berperang melawan para yang merasa dirinya mafia skincare. Ya. Penting ini kami sampaikan supaya tidak ada ya. Saya lihat di postingan Instagram dan di situ juga Doktif bicara ya. Nah, ini. Ya, ini ada foto saya nih. Ada foto saya, foto Bang Petrus dan ada Bang Nahak pada saat itu yang menyatakan kita siap memerangi mafia skincare. Namun saat ini ketika Bang Petrus ya secara profesional sebagai seorang advokat dan tidak terikat kepada kami, saat ini menjadi kuasa hukum dari salah satu pengusaha skincare, ya itu sah-sah saja. Yang kami ingin sampaikan tidak ada kaitannya dengan kami, gitu ya Pak. Mungkin Bang Nahak menyampaikan. Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Bahwa pertama-tama saya dan Bang Sunan juga sudah punya komitmen bahwa setiap korban dari para skincare yang saat ini beredar, mohon hubungi kami.
Itu komitmen kami sampai hari ini pun masih tetap berjalan. Yang kedua, bahwa untuk pengusaha, ya, pengusaha kosmetik atau dalam hal ini adalah skincare yang ada dugaan ada bahan-bahan berbahaya, bahkan ada dugaan mafia skincare, kami juga minta kepada pihak pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan dan juga BPOM, untuk turun tangan mengevaluasi yang namanya izin yang pernah dikeluarkan kepada perusahaan kosmetik atau skincare yang beredar saat ini. Kalau memang dia menyalahkan aturan atau bahan-bahannya membahayakan masyarakat, itu harus segera ditarik, dan juga pemiliknya harus diberikan sanksi hukum pidana atau perdata. Karena skincare ini terus terang saja digunakan oleh khalayak masyarakat pada umumnya, walau menengah ke atas ataupun menengah ke bawah, itu hampir sebagian besar menggunakannya. Makanya kami minta juga supaya evaluasinya juga oleh pihak yang memberi izin, dan juga kalau memang ada skincare yang beredar dan tidak berizin, agar juga segera dilakukan tindakan-tindakan evaluasi di lapangan. Karena ini kegaduhannya harus dihentikan, dan dihentikan dengan cara apa? Dengan cara penegakan hukum, supaya para skincare yang nakal ini ataupun mafia skincare ini harus juga mengikuti aturan hukum yang berlaku. Kalau tidak, ini akan menjadi bumerang sendiri. Kenapa? Karena semuanya beredar sudah ke masyarakat luas. Dan bagaimana cara mengendalikannya? Tidak mungkin perorangan juga melakukan investigasi, karena negara ini negara hukum. Siapapun yang mengeluarkan yang namanya izin, lembaga manapun, lembaga pemerintah, itu juga yang juga harus melakukan evaluasi dan menarik izin yang memang sudah dikeluarkan, dan ternyata ada dugaan atau ditemukan oleh lab bahwa ada bahan-bahan yang memang berbahaya, dan itu bisa merugikan masyarakat pada umumnya. Bukan cuma ditemukan, tapi sudah ada pengakuan dari owner pabrik, pengakuan kepada saya bahwa dia memasukkan bahan-bahan yang bisa dikatakan berbahaya. Ya, ini ada pengakuan. Oke. Dan dia di situ juga menyampaikan akibat dari ini semua, ya, pabriknya dicabut izinnya. Artinya ini nggak main-main. Pabriknya dia sampai dicabut izinnya karena ada bahan-bahan berbahaya yang diduga masuk ke dalam produk yang sekarang di tangan para pengusaha skincare, yang juga mungkin sudah dijual pada masyarakat. Ya, kenapa saya menyatakan demikian juga? Karena si pengusaha skincare ini, ya, yang lagi rame, dia merasa dirinya mau diperas oleh Nikita Mirzani, ya, merasa dirinya mau diperas oleh Nikita Mirzani, si pengusaha ini. Nah, pengusaha ini ngambil barangnya dari pabrik yang berkomunikasi dengan saya, yang curhat sama saya bahwa barangnya itu mengandung bahan berbahaya, dan karena itulah izinnya dicabut. Nah, artinya kalau kita kembali, seorang atau para pengusaha skincare, kenapa kalian mesti takut barangnya direview oleh siapapun lah, mau sama Nikita, mau sama Doktif, mau sama Bang Nahak mungkin. Kenapa mesti takut kalau memang tidak ada kandungan barang-barang berbahaya? Kenapa mesti mengeluarkan duit miliaran? Coba, saya rasa masyarakat sudah pintar lah. Orang mau mengeluarkan duit miliaran itu ada apa? Gitu loh. Nah, kalau yang berkaitan dengan pabrik, ya, pabrik yang dicabut izinnya, yang dimana ownernya berbicara dengan saya, si pengusaha ini, ya, merasa mau diperas oleh Nikita Mirzani dengan jumlah 15 miliar. Gitu loh. Karena penghasilannya diduga sebulan, ini kita ngomong sebulan ya, sebulan itu 40 sampai dengan 60 miliar. Bisa nggak kalian bayangkan berapa banyak skincare yang beredar di Indonesia sehingga menghasilkan duit puluhan miliar, yang dimana itu mengandung bahan-bahan berbahaya, sehingga si pemilik pabrik izinnya dicabut. Jadi tolong deh, ya, seperti kata Bang Nahak, mohon pemerintah harus turun, ya, BPOM khususnya atau di pihak kepolisian kriminal khusus turun, sidak, kasihan masyarakat. Ini jelas-jelas sudah ada pengakuan kok dari pemilik pabrik bahwa produk yang dijual
atau yang dipesan oleh si pengusaha yang diedar luaskan seluruh Indonesia mengandung bahan berbahaya. Kok Bang Sunan tahu? Saya tahu. Kenapa? Pemilik pabrik bicara sama saya. Gitu loh, ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya ini tidak akan berdiri di sisi pengusaha skincare atau mafia skincare. Gitu loh. Makanya perlu saya klarifikasi. Dokter juga ya, jangan salah paham sama saya. Memang betul Bang Petrus Balapationa, senior kami, advokat, pada saat itu preskon bersama kami bertiga. Namun demikian, kalau saat ini Bang Petrus menjalankan profesinya berdasarkan undang-undang advokat sebagai kuasa hukum yang mendampingi pengusaha skincare, itu nggak ada masalah dan tidak terkait dengan kami. Kami tetap pada komitmen. Kami tidak akan bela pengusaha atau apapun itu yang dibilang mafia skincare. Gitu teman-teman. Oke Bang, artinya Abang sekarang di posisi orang-orang yang menjadi korban dari skincare ya Bang, untuk membela kaum yang menjadi korban. Iya, logikanya gini lah ya. Saya ditawarin duit nih, Bang, mau nggak jadi pengacara mafia skincare sekian puluh miliar atau 5M lah katakan. Ya, di satu sisi ini masyarakat yang dirugikan. Dapat saya pastikan saya akan berada di masyarakat. Karena saya nggak perlu uang 5 miliar saya ambil ya dari mafia skincare, lalu saya disumpahin sama mungkin ratusan ribu masyarakat yang mukanya rusak atau kulitnya jadi sakit. Ya, lebih baik saya bela mereka doain saya dapat rezeki. Itu prinsip saya dan harga mati itu. Lebih baik saya bela masyarakat yang menjadi korban, saya didoain sama mereka nggak perlu bayar saya. Ya, saya didoain aja cukup sama mereka, saya bisa dapat duit mungkin lebih dari apa yang ditawarkan oleh para mafia skincare. Gitu. Langkah apa Bang yang akan Abang? Ya pasti kan saya udah bilang ya, DM saya itu atau Instagram saya itu tidak dikunci. Silahkan DM kalau mempunyai alat bukti dan menjadi korban, produknya siapa, belinya di mana gitu. Silahkan. Atau bisa tulis di kolom-kolom komentar postingan saya. Gitu loh. Bang, ini siapa nih Bang yang ini Bang jadi memalsukan inisial Bang? Apa tuh? Inisial yang mengedarkan produk yang mengandung berbahaya ini. Siapa sih Bang? Inisial aja Bang. Saya tidak mau menuduh seseorang. Saya di sini menyampaikan sesuatu yang saya ketahui. Kalau pemilik pabrik sudah curhat sama saya, sudah mengeluh sama saya karena izinnya dicabut, ya, dikarenakan ada dugaan bahan-bahan berbahaya ikut masuk dalam produk skincare, dan di saat ini mungkin ada di tangan para pengusaha skincare atau bahkan sudah beredar di masyarakat. Artinya saya tidak bisa menunjuk ini pengusaha mana nih yang barangnya ini, nggak bisa. Cuman yang pasti jangan tantang saya untuk membuktikan, nanti saya tunjuk benar gitu loh. Dari pabrik ini ke sana loh ya, dari pabrik ini ke sana loh ya. Cuman saya nggak mau mendahului sebelum nanti ada korban-korban kan gitu Bang. Kalau ada korban datang dan kalau kebetulan memang produk skincare-nya yang dibuat dari pabrik ini, baru saya mau. Ini masih ada berkaitan dengan si pelapornya Nikita Mirzani kan? Mana? Pelaku pabrik skincare itu masih ada. Itu tadi ya, karena gini, ini masyarakat juga mesti tahu ya. Saya berikan sedikit edukasi ilmu yang saya ketahui, bahwa pabrik skincare itu di mana tempat maklon yang membuat ya produk dari skincare itu, dia bisa menjual kepada beberapa pengusaha. Kan pengusaha ini, pengusaha skincare nggak punya pabrik, ya. Artinya dia pesan barang dari pabrik A. Nah, pabrik A ini bisa membuat produk skincare itu untuk pengusaha A, untuk pengusaha B, untuk pengusaha C. Artinya saya nggak tahu nih produk-produk yang dianggap berbahaya seperti apa yang disampaikan oleh pemilik pabrik itu ada beredar di mana saja, saya nggak tahu. Dan saya tidak mau menuduh. Cuman dapat saya pastikan,
saat ini, detik ini sedang beredar luas di masyarakat, khususnya di Indonesia ini, produk-produk skincare yang mungkin saja terkontaminasi bahan-bahan yang berbahaya seperti yang disampaikan oleh pemilik pabrik yang membuat skincare tersebut. Pak, kan dalam arti pabrik mempunyai SOP dalam memproduksi suatu produk. Apakah ini ada intimidasi dari si pengusaha, oknum pengusaha ini untuk memasukkan barang yang dikatakan tidak lolos uji, Pak? Tapi bisa jadi lolos nih, Pak. Gimana nih, Pak, diedarkan? Ya, saya perlu sampaikan bahwa sebenarnya kan ada undang-undang juga yang mengatur tentang skincare, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Ya, terdapat dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 99. Dalam pelanggaran itu ancaman hukumannya lumayan besar, itu 5 tahun. Plus dendanya juga cukup besar, miliaran. Sehingga kalau dalam hal ini ada pabrik skincare yang ditutup, lalu produknya beredar di luas di masyarakat, makanya saya kembali lagi, kalau itu terjadi, BPOM dari cyber, kepolisian maupun dari Kementerian Kesehatan harus turun untuk melakukan review ya terhadap seluruh pengusaha skincare. Supaya apa? Supaya apakah pabrik si A ini apakah juga digunakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada sekarang ini? Karena ini sangat berbahaya kepada masyarakat, apalagi sudah beredar luas. Dan penggunanya kan bukan 1-2 orang ya, tapi ratusan ribu orang. Makanya kami juga saat ini tetap berkomitmen bahwa kalau ada masyarakat yang memang saat ini menjadi korban daripada produk-produk yang dianggap berbahaya dan merusak kulit atau wajahnya, kami siap untuk mendampingi agar mendapatkan hak-haknya sebagai korban. Karena kalau tidak, ini diantisipasi atau pemerintah tidak mengambil sikap, saya yakin sekali bahwa akan banyak korban yang nanti akan terdampak dengan urusan skincare tersebut. Oke. Ini perlu saya sampaikan juga ya. Ini bukti saya berperang dengan semua elemen mafia skincare. Elemennya itu apa sih? Ya macam-macam. Ada oknum, ya, oknum instansi, ya, ada juga istilahnya kaki-kaki tangannya, medianya, dan mungkin akun-akun yang mendukung, ya, yang saya duga mendukung para mafia skincare untuk menyerang orang-orang yang mereview, tentang ketidakbagusan produk tersebut. Nah, ini contohnya saya kasih lihat ya. Ini ada salah satu akun. Akun ini betul-betul ya kemarin menyerang Nikita Mirzani. Ya. Menyerang Nikita Mirzani dan juga menyerang klien saya Dr. Oki. Ya, ini nama akunnya nih. Ini nama akunnya. Oke. Kemarin ketika saya malam menandatangani kuasa dari Dr. Oki, keesokan harinya saya mendapati ya, tadi ya dicatat ya ini nama akun Instagramnya nih, ya dicatat. Akun Instagram ini langsung memposting. Nah, ini ada foto saya sama Dr. Oki nih, ya ada foto saya sama Dr. Oki, dan di postingan akun ini dia bilang seperti ini. Dia posting foto saya dan Dr. Oki, klien saya, lalu dia bilang, skemanya seperti ini. Dr. O menyewa lawyer. Deal di harga 5 miliar. Artinya, saya bukan GR. Akun ini mengarah ke saya. Dr. O, Dr. Oki. Malamnya baru tanda tangan sama lawyer saya namanya, Sunan Kalijaga. Deal di harga 5 miliar. Oke, titik. Lalu dia di bawahnya juga menyampaikan, lawyernya jalan, nyiapin berkas-berkas, artinya lawyernya saya, lawyernya Dr. O, menyiapin berkas-berkas, agendanya pertemuan dengan Bapak Kapolri. Ya, nih, boleh dibaca. Apa yang saya sampaikan, saya baca ya. Ya. Ini akun kami duga hanya ya menjalankan kepentingan para mafia skincare. Saya duga ya, karena dari postingannya betul-betul menyerang
Nikita Mirzani, menyerang Dr. Oki, dan termasuk menyerang saya sebagai kuasa hukumnya Dr. Oki. Ya. Nah. Lalu saya tanya, ini nggak main-main loh di sini. Di akun ini bukan akun abal-abal. Ini bukan akun abal-abal. Terbukti apa? Pengikutnya tuh ada dari para artis terkenal, ada ustadz terkenal, ada public figure, dan orang-orang inilah, bukan orang-orang abal-abal, bukan orang-orang kaleng-kaleng. Nah, ini kan bahaya kalau akun ya seperti ini diikuti oleh para public figure, para artis, dan ternyata dia menjual atau memposting sesuatu yang bermuatan fitnah, tidak bisa dia buktikan. Ini kan bahaya gitu loh. Kasian nih teman-teman artis yang follow ini, dapat beritanya berita hoax, beritanya bukan berita atau info yang akurat gitu. Maka saya sampaikan langsung ya kepada pemilik akun atau adminnya, coba dong keluarkan buktinya. Saya menerima duit 5 miliar. Apa bukti transfer, apa kwitansi, atau tanda terima dari kantor saya 5 miliar, dari klien saya. Tolong buktikan. Gitu loh. Saya tunggu, tolong buktikan. Supaya apa yang Anda posting di sini itu adalah info yang benar. Bukan info yang menyesatkan masyarakat atau netizen atau para artis public figure yang ada follow akunnya dia. Tolong buktikan. Itu satu. Kedua, dia bercerita kan di sini membangun opini, menggiring opini publik bahwa pengacaranya Dr. O akan jalan ngadep Kapolri, bawa duit 5 miliar. Tolong dong dibuktikan. Tolong dibuktikan. Ada nggak foto saya ketemu Kapolri? Ada nggak foto saya di lingkungan ruang tamunya Kapolri? Ada nggak foto saya? Mungkin percakapan saya janjian dengan Kapolri. Tolong dibuktikan. Sehingga kalau Anda atau siapapun pemilik admin ini bisa membuktikan, nah, kalian tuh artinya bukan akun hoax. Kalian benar-benar akun yang jempol. Itu, ya. Namun demikian, nah, saya sempat berkomunikasi dengan adminnya hari ini, tadi jam 15-12 ya, sebelum ketemu teman-teman. Saya bilang, Pansos, saya duluan nih, Pansos, ketemu yuk di hadapan ratusan teman-teman, saya bilang. Kita buka-bukaan. Lo punya bukti bahwa gua terima duit 5 miliar, lo punya bukti bahwa gua ngadep Kapolri, ayo kita ketemu, kita taruh semua di meja. Jawaban dia begini, really itu artinya yang bener lo nan gitu kan. Lo nyuruh Aing itu dia menyebut dirinya Aing, Paduka Aing. Nyuruh Aing nunjukin batang hidung sambil ketawa. Masunan, lucu Anda ini. Dari tahun 2010 sampai sekarang, Aing tidak pernah tunjukkan jati diri ke hadapan publik. Saya jawab, kalau Anda pemilik admin atau pemilik akun tidak mau menunjukkan batang hidungnya atau menunjukkan diri kepada publik untuk bertemu dengan saya, kirim aja pakai GoSend alat buktinya sekarang ke Senayan City, saya tunggu. Bener nggak? Kirim aja pakai GoSend. Nih bukti transfernya Sunan terima duit. Ini buktinya kwitansi dari kantor hukum Sunan Kalijaga. Bos, duit 5 miliar tuh duit sangat besar. Tidak mungkin klien saya menyerahkan uang 5 miliar kalau tidak ada bukti transfer dari klien saya atau kalau tidak ada tanda terima kwitansi dari saya. Mungkin nggak kira-kira? Saya mau tanya. Mungkin nggak klien saya mau menyerahkan uang 5 miliar kepada saya tanpa tanda terima? Mungkin nggak? Gitu loh. Jadi artinya nggak apa-apa, nggak tunjukin batang hidung, nggak apa-apa. Tunjukin aja alat buktinya. Gitu loh. Bawa sekalian CCTV, saya ada di ruangan Kapolri. Bawa sekalian foto saya sama Kapolri. Gitu loh. Sehingga para teman-teman artis, ini saya lihat ada artis nih ya. Oh,
Ini artisnya teman saya juga loh. Nanti saya ngomong deh. Mbak Dewi Persik, ini akun Mbak Dewi Persik bukan nih. Ini akunnya Mbak Dewi Persik bukan. Ya, ini kan like ya. Like by Dewi Persik. Artinya Mbak Dewi Persik, kawan saya, ini saya Sunan Kalijaga nih menghimbau. Apa Mbak mau ikut follow atau bahkan nge-like pemberitaan-pemberitaan bohong seperti ini, Mbak Dewi Persik? Come on, gitu loh, ya. Kasian, masa public figure, artis, ada ustadz juga saya lihat ini dikasih info berita hoax sama ini nih, yang namanya ini, gitu loh, ya. Janganlah, gitu loh. Kalau beritanya, infonya nggak akurat, jangan diposting. Kasian. Saya kasihan sama teman-teman artis yang follow di sini, artinya kan dia melihat. Bahkan ini nggak tahu nih, bener nggak nih akunnya Mbak Dewi Persik? Ikut nge-like loh, ikut nge-like berita ini. Berita saya terima duit 5 miliar, ikut nge-like. Gitu loh, Mbak Dewi Persik. Mbak Dewi kan kenal saya. Mbak Dewi tanya aja langsung sama saya. Iya nggak? Mas Sunan, kalau terima duit 5 miliar, traktir dong, saya traktir. Atau nggak usah terima duit juga saya traktir kalau buat Mbak Dewi Persik. Gitu loh. Jadi ini adalah satu contoh pembodohan terhadap masyarakat, khususnya follower dari akun apa nih? Nah, dari akun ini, ya, dia tidak bisa membuktikan. Jadi saya minta nomor satu, pertama-tama para follower dari akun ini yang jumlahnya 409.000 orang, ya, segera deh unfollow. Karena berita yang disajikan di sini, terutama terkait dengan diri saya, 2 postingan dia semua hoax, semua bohong. Ya, jadi saya himbau nih, udah unfollow aja. Sayang, mata kalian, pikiran kalian dikotori, di apa istilahnya, untuk mencerna fitnah-fitnah yang akun ini bikin, gitu loh. Sayang, apalagi di bulan suci Ramadan, kasihan, dosa kalian nanti, ya. Jadi saya himbau nih sama followernya, dan untuk dia, admin, pemilik ataupun donatur, sudahlah tutup saja akunnya, bikin aja akun lucu-lucu gitu loh, ya, yang menghibur orang, bener nggak? Membuat orang tertawa di bulan suci Ramadan, orang tertawa kalau lihat akunnya dia, video lucu, kata-kata lucu kan, atau kata-kata mutiara, kata-kata hari ini, itu kan lebih bermanfaat gitu loh, daripada membuat berita-berita bohong. Sayang, bener deh, sayang, ya. Saya juga nggak akan mau nangkep orang ini, enggak. Tapi kalau ditanya kenapa bang nggak mau nangkep, saya udah tahu orang. Saya udah tahu orangnya, saya udah tahu suara orangnya, jadi nggak perlu ditangkap. Kalau masih bisa dibina, masih bisa dinasehati, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, ya, pemilik akun atau adminnya ini ingat, oh iya ya, saya nggak diburu sama Bang Sunan, saya nggak dilaporin sama Bang Sunan, tapi saya diingatkan sama Bang Sunan untuk agar berbenah diri, merubah deh akunnya jadi akun yang bermanfaat gitu loh, jangan akun-akun hoax beginilah gitu loh, ya, gitu. Bang, ini gimana nih Bang, tanggapan Abang terkait dengan klien Abang? Disebut klien Abang sebagai